Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1E1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haroleo. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas struktur data oleh dosen pengampu Pak Adham Mansur Sajiah, STMM. Video kali ini saya akan memaparkan dengan singkat penjelasan mengenai Introduction to Python Programming. Topik yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama itu objek Python pengidentifikasian. Selanjutnya jenis urutan, daftar, tuple, set, string, kelas kamus, operator untuk urutan dan kamus, fungsi polimorfik, baca dan tulis file, penanganan pengecualian, iterator dan generator, kemudahan Python, ruang lingkup, dan ruang nama. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Di sini sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Mengapa harus menggunakan Python? Karena Python bekerja pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sintaksnya lebih sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Python menulis program dengan baris lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Python berjalan pada interpreter. Kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Bagaimana dan di mana kita dapat menulis program? Kita dapat kode Python dapat dieksekusi secara online di Google Colab. Yang diperlukan itu hanya login Google. Selanjutnya, yang diperlukan kita membuat buku catatan Python. Selanjutnya, contoh lembar program disediakan untuk referensi. Kita akan menggunakan juga Jupyter Notebook untuk menulis program. Kita akan mengikuti tutorial Google Colab untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaannya. Kita juga dapat menulis kode pada Python IDE Python lainnya juga. Selanjutnya, untuk pengenalan Python, bahasa pemrogramannya yang diinterpretasikan. Tanda pagar yang digunakan untuk menyisipkan komentar. Tanda petik ganda atau tanda petik tunggal dapat kita gunakan untuk komentar beberapa baris. Di sini tanda slash juga dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Sebuah blok kode memiliki tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol. Bahasa berorientasi objek dan kelas-kelas menjadi dasar untuk semua tipe data. Selanjutnya kita masuk pada bagian identifiers atau pengidentifikasi. Pengenalan adalah nama variabel, PK terhadap huruf besar, kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Pengenal Python sangat mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel penunjuk di C++. Setiap pengenal secara implisit terkait dengan alamat memori dari objek yang dirujuk, yang direferensikan. Python adalah bahasa yang diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengasosiasikan pengenal dengan tipe tertentu. Reserved words
Di sini ada false, non, true, and as, assert, break, class, continue, def, del, elif, l, except, finally, for, from, global, if import, in, is, lambda, non-local, not, or pass, price, return, try, while, wait, yield. Selanjutnya kita masuk pada materi membuat dan menggunakan objek. Membuat instance baru dari sebuah kelas instance. Literal Python untuk menunjukkan instance baru. Temperatur sama dengan 98,6 alias menetapkan pengenal kedua ke objek yang sudah ada. Original sama dengan temperatur. Python mendukung berbagai cara pemanggilan metode. Sort data, pemanggilan standar ke metode fungsi, data sort, fungsi anggota. Sini untuk jenis metode ada access source, mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda tetapi tidak mengubah keadaannya. Seperti ini. Yang kedua ada mutator atau metode pembaruan, mengubah keadaan objek. Di sini dari atributnya dia mengubah jadi name, age, nosub. Sebuah kelas tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi dan selanjutnya tidak dapat diubah. Contohnya kelas float, integer, boolean, dan string. Di sini untuk kelas jenis urutan, yang pertama ada the list class atau kelas daftar. Yang kedua ada start class atau kelas string. The string class. Yang selanjutnya ada the tuple class. The set, frozen set class atau kelas set atau frozen set. Kita masuk pada yang pertama, kelas daftar. Sebuah contoh daftar menyimpan urutan objek. Daftar adalah struktur referensial karena secara teknis menyimpan urutan referensi ke elemen-elemennya. Daftar adalah urutan berbasis larik dan merupakan berindeks 0, sehingga daftar dengan panjang n memiliki elemen di indeks dari 0 hingga n kurang 1 inklusif. Python menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk sebuah daftar literal, dengan kurung siku sendiri adalah sebuah daftar kosong. Konstruktor list menghasilkan daftar kosong secara default, namun konstruktor akan menerima parameter yang bertipe iterable. Daftar adalah urutan yang dapat diubah. Elemen-elemennya dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Ini dia untuk contoh kode dari kelas daftar. Di sini saya akan mengimplementasikan kodenya menggunakan Visual Studio Code.
Ini dia contoh implementasi kelas daftar. Selanjutnya kita masuk pada kelas tuple. Versi yang tidak dapat diubah dari suatu urutan itu tidak bisa diubah. Elemen tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan. Tanda kurung membatasi sebuah tupel dengan tanda kurung adalah tupel kosong. Untuk menyatakan tupel dengan panjang satu sebagai literal, sebuah koma harus ditempatkan setelah elemen tetapi di dalam tanda kurung. Sebagai contoh, dalam tanda kurung ada 17 adalah sebuah tupel satu elemen. Ini dia contoh kodenya. Ini merupakan implementasi kode kelas tuple. Di sini tuple sama dengan 1. Jika di print nanti hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk dalam kelas string. Mewakili urutan karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya hello, halo, jangan khawatir, jangan khawatir. Perhatikan karakter pelarian. Karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya untuk string 20. Komentar multibaris karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator. Di sini kita dapat lihat implementasi kodenya. First name-nya Johan, last name-nya Smith, message-nya this is a string that will span across multiple lines using new line character and no space for the next line. The end of lines with this string are on as a new line when print. Di sini kita print first name-nya, kita print last name-nya, kita print message-nya. Variabel satunya hello world, variabel 2-nya Rhino Python, kita print variabel satunya. Nanti dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini first name, last name, message, variabel. Selanjutnya kita masuk pada kelas set dan frozen set.
Kelas himpunan mewakili pengertian matematis dari sebuah himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen-elemen tersebut. Keuntungan utama menggunakan himpunan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa himpunan memiliki metode yang sangat dioptimalkan untuk memeriksa apakah suatu elemen tertentu terdapat dalam himpunan. Hal ini didasarkan pada struktur data yang disebut tabel hash. Memiliki dua batasan, tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, hanya instance dari tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam set Python, integer, float, string, tuple, dan frozen set. Kelas frozen set adalah bentuk yang tidak dapat diubah dari tipe set. Set menggunakan tanda kurung kurawal sebagai pembatas untuk sebuah set. Metode seperti ini tidak mempresentasikan himpunan kosong karena alasan historis. Ini merepresentasikan sebuah kamus kosong. Set menghasilkan himpunan kosong, set halo menghasilkan HELLO. Di sini kita dapat lihat untuk implementasi kodenya. Selanjutnya kita masuk dalam kelas dict. Kelas dict merupakan kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci yang berbeda ke nilai yang terkait. Sebuah kamus literal juga menggunakan tanda kurung kurawal. Bentuk literalnya menghasilkan kamus kosong. Konstruktor untuk kelas dict menerima pemetaan yang sudah ada sebagai parameter, atau konstruktor menerima urutan pasangan kunci nilai sebagai parameter seperti dalam dictionary dengan Paris. Ini dia implementasi kodenya. Python Dictionaries. Dari kumpulan kode-kode yang ini akan menghasilkan keluaran yang seperti ini. Ekspresi operator dan prioritas. Operator logika, tidak, dan, atau. Operator persamaan adalah bukan, sama dengan, tanda seru, sama dengan. Untuk operator perbandingan ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Untuk operator aritmatika ada plus, minus, kali, bagi, ada persen. Untuk operator bitwise ada ini. Selanjutnya untuk operator urutan. Python mengandalkan pengindeksan 0 pada urutan, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1 secara inklusif. Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir indeks 1 menunjukkan elemen terakhir indeks kedua, elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Mengiris interval setengah terbuka, contoh datanya 3 dibagi 8 menunjukkan urutan yang mencakup 5 indeks. 3, 4, 5, 6, 7. Semua urutan mendefinisikan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografi. Melakukan perbandingan elemen demi elemen, melakukan perbandingan elemen demi elemen sampai perbedaan pertama ditemukan. Sebagai contoh, 5, 6, 9. Kurang dari 5,
57 karena entry-entry pada indeks 1. Ini S dalam kurung J, elemen at indeks J. S start stop list including index start stop. S dalam kurung start stop steps length including index start plus step. S sama dengan T equivalent elemen by elemen. Artinya S itu sama S tanda seru sama dengan T. No equivalent. S kurang dari T lexicographically less than. S kurang sama dengan T lexicographically less than or equal to. S kurang dari T lexicographically greater than. X kurang dari sama dengan T lexicographically greater than or equal to. Operator untuk set K in S containment check K not in S non-containment check. S1 sama dengan S2. S1 is equivalent to S2. S1 tanda seru sama dengan S2. S1 is not equivalent to S2. S1 kurang dari sama dengan S2. S1 is subset of S2. S1 kurang S1 lebih dari sama dengan 2. S1 is superset of S2. S1 kurang lebih dari S2. S1 is proper superset of S2. S1 the union of S1 and S2. S1 and S2 the intersection of S1 and S2. S1 kurang S2 the set of elements in S1 but not S2. S1 the set of elements in precisely one of S1 or S2. Operator untuk kamus K value S given white given K. Untuk operator penugasan yang diperluas, alpha sama dengan 1, 2, 3, beta itu sama dengan alpha, beta plus sama dengan 4,5. Beta sama dengan beta tambah 6,7 print alpha. Jika kita print alpha berarti ini yang akan muncul. Selanjutnya kita masuk pada materi prioritas operator. Prioritas operator ini adalah urutan operasi yang dilakukan dalam suatu ekspresi yang mengandung beberapa operator. Urutan ini penting untuk menentukan hasil akhir dari ekspresi tersebut. Tabel prioritas operator adalah tabel yang menunjukkan urutan prioritas dari berbagai operator dalam suatu bahasa pemrograman. Tabel ini biasanya disusun berdasarkan urutan prioritas dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kolom pertama menunjukkan jenis operasi. Kolom kedua menunjukkan tipe data yang dioperasikan. Kolom ketiga menunjukkan simbol operator. Kolom keempat menunjukkan operator. Kolom kelima menunjukkan prioritas operator. Di sini untuk contoh penggunaan tabel prioritasnya dalam
Dalam ini, X sama dengan kamu sama dengan 0. 1 kurang dari sama dengan X atau kamu kurang dari sama dengan 10. Aliran kontrol jika sementara. Jika sementara untuk istirahat dan lanjutkan. Control flow if while for break continue. If first condition first body, elif second condition second body, elif third condition third body. Pernyataan break mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Pernyataan continue menyebabkan perulangan saat ini pada badan perulangan berhenti. Namun lintasan perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi. Istilah fungsi digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa status yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau instance dari kelas tersebut. Seperti B sama dengan diurutkan data. Istilah metode digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu, menggunakan sintaks pengoperan, pesan berorientasi objek seperti C sama dengan data sort. Pengenal yang digunakan untuk mendeskripsikan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal. Objek yang dikirim oleh pemanggil ketika memanggil fungsi adalah parameter aktual. Fungsi polimorfik lebih dari satu tanda tangan pemanggilan yang mungkin nilai parameter default. Ini ada parameter bawaan. Sini fungsi fungsi for memiliki dua tugas utama. Menghitung jumlah item dalam daftar, data yang sama dengan nilai target. Mengembalikan nilai hitungan, garis pertama mendefinisikan fungsi FO, garis kedua menetapkan. Baris ketiga menganalisasi variabel n dengan nilai 0. Baris keempat memulai loop for yang mengulangi setiap item dalam daftar data. Baris kelima memeriksa apakah item saat ini sama dengan nilai target. Baris keenam meningkatkan nilai n tambah 1 sama n tambah n plus sama dengan 1 jika item saat ini sama dengan nilai target. Baris ketujuh mengembalikan nilai variabel n.
Input Output File I/O. Masukkan dari keyboard input, keluarkan ke konsol cetak. Penanganan file-file adalah sebuah lokasi bernama pada diksi yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Operasi-operasi berikut dapat dilakukan pada sebuah file: membuka file, membaca file, menulis file, dan menutup file. Di sini ada input output file I/O. Kita akan implementasikan kodenya. Baik, di sini untuk input output.
Baik, itulah tadi implementasi untuk input-output file I/O. Selanjutnya kita masuk di bagian perintah file I/O bawaan. Di sini untuk calling syntax fpread, fpread line, read lines, perlin ip, ini adalah sintaks-sintaks untuk perintah file I/O bawaan. Penanganan pengecualian. Pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu aliran normalnya. Penanganan pengecualian adalah proses penangani kesalahan dan kesalahan saat berjalan dengan baik. Ini mencakup dua tugas utama. Yang pertama, melemparkan pengecualian yang sesuai, price, assert. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian ini, try expect block. Ini untuk mengajukan pengecualian. Modul ini menyediakan berbagai fungsi matematika, termaksud fungsi sqrt untuk menghitung akar kuadrat. Baris ke-6 mendefinisikan fungsi sqrt dengan satu argumen bernama x. Baris ke-7 memeriksa apakah tipe data argumen x adalah bilangan bulat atau bilangan real. Jika bukan, fungsi akan memunculkan pengecualian. Tipe error dengan pesan x harus numerik. Baris ke-8 memeriksa apakah nilai argumen x lebih kecil dari 0. Jika ya, fungsi akan memunculkan pengecualian value error dengan pesan x tidak boleh negatif. Baris ke-9 menghitung akar kuadrat dari argumen x menggunakan fungsi mat sqrt. Baris ke-10 mengembalikan nilai akar kuadrat dari argumen x.
Coba kecuali blokir. Kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok coba, dan gunakan blok kecuali untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. You do your try, you do your operation hard, expand expression if there is expression, then execute this block. Ini naikkan pengecualian. Kode ini merupakan script Python yang menggunakan blok tree dan expect untuk menangani kesalahan saat membuka file dan memvalidasi input. Penggunaan pertama, script mencoba membuka file sampel.txt. Jika file tidak ditemukan, blok expect menangkap key error. Menangkap IO error dan mencetak pesan kesalahan unable to open the file beserta rincian kesalahan. Setelah itu, program mencetak pemisah. Selanjutnya, script meminta pengguna untuk memasukkan umur mereka dalam loop while yang terus berjalan selama nilai umurnya kurang dari atau sama dengan 0. Dalam loop blok try mencoba mengonversi input pengguna menjadi integer. Jika input valid namun nilai umur kurang dari atau sama dengan 0, program mencetak your age must be positive. Jika input tidak valid, misalnya teks atau desimal, blok expect menangkap value error atau AOF error dan mencetak invalid response. Hasil keluaran menunjukkan bahwa file sampel.txt tidak ditemukan. Dengan beberapa percobaan pengguna memasukkan umur, input negatif menghasilkan pesan your age must be positive. Sementara input teks dan desimal menghasilkan pesan invalid response. Pada akhirnya pengguna memasukkan umur yang valid 25 dan loopnya berhenti dan perulangannya berhenti.
Selanjutnya, menegaskan fungsi. Selanjutnya, tangkap pengecualian. Ini merupakan dua cuplikan kode Python yang menggunakan block try dan expect eh, untuk menangani potensi kesalahan. Pada cuplikan pertama, block try mencoba membuka file bernama sample.txt dengan mode baca. Jika terjadi kesalahan I/O, misalnya file tidak ditemukan, block expect menangani kesalahan tersebut dan mencetak pesan unable to open the file diikuti oleh pesan kesalahan yang spesifik. Pada cuplikan kedua terdapat sebuah loop while yang meminta pengguna memasukkan umur mereka. Awalnya variabel age diatur ke nilai kurang dari 1 untuk memastikan loop berjalan. Di dalam loop, block try mencoba mengonversi input pengguna menjadi integer. Jika nilai yang dimasukkan negatif atau 0, pesan your age must be positive akan dicetak. Jika pengguna memasukkan input yang tidak bisa dikonversi menjadi integer, misalnya teks alih-alih angka atau terjadi kesalahan EOF, block expect menangkap value error atau EOF error dan mencetak pesan invalid response. Hal ini memastikan program tetap berjalan meskipun ada input yang tidak valid. Menegaskan fungsi. Di sini fungsi Kelvin to Fahrenheit mengambil suhu dalam Kelvin sebagai masukan dan mengembalikan suhu setara dalam Fahrenheit. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah suhu masukan kurang dari 0, mutlak 0 Kelvin. Jika memang fungsi tersebut memunculkan an assertion, error pengecualian dengan pesan lebih dingin dari 0 mutlak. Jika tidak, fungsi menghitung suhu dalam Fahrenheit menggunakan rumus temperatur, yaitu yang ini, dan mengembalikan hasilnya. Fungsi print ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi, memunculkan pengecualian ketika kondisi tidak terpenuhi. Assert ekspresi argumen. Jika assertion gagal, Python menggunakan argumen untuk pengecualian assertion error. Di sini ada jenis pengecualian umum. Dibagi atas dua kolom, yaitu class dan description. Untuk kelasnya di sini ada expression dengan deskripsi a base class for most error types. Ada atribut error raised by syntax objectful. Ada EOF error, IO error, index error, key error, keyboard interrupt, name errors, tuple interaction, type error, value error, zero division error. Selanjutnya kita masuk pada bagian iterator dan generator.
Iterator adalah sebuah objek yang mengelola sebuah iterasi melalui serangkaian nilai. Jika I adalah sebuah iterator, maka setiap pemanggilan ke fungsi bawaan next menghasilkan sebuah elemen berikutnya dari yang mendasarinya. Pengecualian stop iterasi dibangkitkan untuk mengindikasikan bahwa tidak ada elemen selanjutnya. Iterable adalah sebuah objek yang menghasilkan sebuah iterator melalui sintaks. Teknik yang paling mudah untuk membuat iterator di Python adalah melalui menggunakan generator. Generator dapat memiliki beberapa hasil perintah. Iterator dan generator menyediakan manfaat dari evaluasi malas di mana nilai dihitung jika diminta. Nilai seluruh rangkaian tidak perlu berada dalam memori pada suatu waktu. Gambar ini menampilkan dua implementasi generator di dalam bahasa Python yang berfungsi untuk menghitung faktor-faktor dari sebuah bilangan. Fungsi pertama, faktor 1, menggunakan loop dari 1 hingga n untuk menemukan faktor dengan mengecek apakah n dapat dibagi habis oleh angka dalam loop tersebut. Fungsi kedua, faktor 2, lebih efisien dengan hanya memeriksa hingga akar kuadrat dari n, mengembalikan pasangan faktor yang ditemukan, serta menangani kasus-kasus jika n merupakan bilangan kuadrat sempurna. Hasil keluaran menunjukkan jumlah faktor dari 100 adalah 9 dan faktor-faktornya adalah 1, 100, 2, 50, 4, 25, 5, 20, 10. Pada bagian akhir kode terdapat proses yang mengumpulkan dan menghitung faktor menggunakan generator yang lebih efisien. Faktor 100, kemudian mencetak jumlah dan daftar faktor tersebut. Fibonacci. Gambar ini menampilkan contoh penggunaan generator dalam Python untuk menghasilkan deret Fibonacci yang tak terbatas. Pada bagian pertama, fungsi Fibonacci didefinisikan sebagai generator. Dalam fungsi ini, dua variabel A dan B diinisialisasikan dengan 0 dan 1 masing-masing. Kemudian
diinisialisasikan dengan 0 dan 1 masing-masing. Kemudian ada loop while true yang terus berjalan tanpa henti, menunjukkan bahwa fungsi ini dirancang untuk menghasilkan nilai tanpa batas. Di dalam loop, perintah yield A digunakan untuk menghasilkan nilai A setiap kali fungsi dipanggil. Setelah itu, nilai baru A dan B dihitung sebagai jumlah dari A dan B sebelumnya. Bagian kedua dari kode ini menghasilkan list kosong series untuk menyimpan nilai-nilai dari deret Fibonacci dalam loop for i in Fibonacci. Fungsi Fibonacci dipanggil dan setiap nilai yang dihasilkan oleh generator ditampung dalam variabel i. Loop tersebut memiliki kondisi if i kurang dari 100 untuk memastikan bahwa hanya nilai-nilai Fibonacci yang kurang dari 100 yang ditambahkan ke dalam list series. Jika nilai i lebih besar atau sama dengan 100, loop akan berhenti dengan perintah break. Terakhir, list series yang telah terisi dengan nilai-nilai Fibonacci dicetak menggunakan print dengan format string yang menunjukkan deret tersebut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Kode ini menunjukkan kekuatan generator dalam menghasilkan urutan nilai yang berpotensi tak terbatas secara efisien tanpa perlu menyimpan seluruh urutan dalam memori sekaligus. Contoh 3 iterator dengan menggunakan perintah iter. Pada bagian pertama, baris 4 hingga 5, iter data digunakan untuk mendapatkan iterator dari list data yang berisi 1, 2, 3, 4 dalam loop. For i in iter, variabel i akan mengambil nilai dari elemen-elemen list tersebut satu per satu, namun dalam perintah print data i kurang dari 1 digunakan untuk mengakses elemen dari list data. Karena nilai i sama dengan elemen yang diiterasi, hasilnya tetap mencetak elemen dari list dalam urutan yang sama. Pada bagian kedua baris ke-7 hingga ke-8, for elemen in data adalah cara yang lebih langsung dan konvensional untuk iterasi elemen-elemen dalam list data. Dalam loop ini, variabel elemen akan langsung mengambil setiap nilai dari list dan mencetaknya menggunakan print elemen. Hasil cetakannya juga sama, 1, 2, 3, 4. Kedua metode ini menghasilkan output yang sama, namun metode kedua lebih sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan iter data secara eksplisit tidak diperlukan dalam kasus ini karena Python secara otomatis mendukung iterasi langsung pada objek yang iterable seperti list. Gambar ini menjelaskan cara penulisan conditional expression dalam Python menggunakan sinteks XPR1 if conditional, else XPR2. Pada sisi kiri gambar terdapat blok kode dengan struktur if else yang mengatur nilai variabel param berdasarkan kondisi nilai n. Jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka param diatur menjadi n. Sebaliknya, jika n kurang dari 0, param diatur menjadi kurang dari n. Selanjutnya, fungsi for dipanggil dengan argumen param dan hasilnya disimpan dalam variabel result. Pada sisi kanan gambar, blok kode tersebut ditulis ulang dalam bentuk ekspresi kondisi yang lebih ringkas. Ekspresi ini menggunakan sintaks ekspresi 1 if conditional, else ekspresi 2. Untuk menggantikan blok if else dalam konteks ini, nilai yang akan diberikan kepada fungsi for dibentukkan langsung dalam satu baris kode result for n if n lebih dari sama dengan 0, else kurang dari 0.
Ini berarti jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka n akan digunakan sebagai argumen untuk flow jika n tidak kurang dari jika tidak kurang dari n yang akan digunakan. Bentuk ini membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama untuk kondisi sederhana. Sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Gambar ini menunjukkan cara mengonversi fungsi tradisional yang menggunakan loop for untuk mencari faktor dari suatu bilangan menjadi fungsi yang menggunakan list comparison. Pada kode pertama, fungsi faktor menggunakan loop for dan kondisi if untuk menambahkan faktor ke dalam daftar. Kode ini kemudian diubah menjadi bentuk yang lebih ringkas menggunakan list comparison. Fungsi yang telah diubah langsung mengembalikan daftar faktor dengan menggunakan sintaks K for K in rank menggunakan sintaks yang ini, yang menggabungkan iterasi dan kondisi dalam satu baris. Perubahan ini membuat kode lebih singkat dan lebih mudah dibaca, namun tetap memberikan hasil yang sama, yaitu daftar faktor dari bilangan yang diberikan. Sintaks pemahaman lanjutan. Python penulisan kode yang lebih ringkas dan efisien. Di sini list comparison K kali K for K iterate digunakan untuk membuat daftar, sedangkan set comparison digunakan untuk membuat himpunan. Generator comparison menghasilkan elemen satu per satu sesuai permintaan, dan dictionary comparison digunakan untuk membuat kamus. Semua comparison ini membantu menulis kode yang lebih ekspresif dan mudah dibaca. Sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya Sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Sebagai contoh, untuk menghitung jumlah dari n kuadrat pertama, sintaks generator total sama dengan sum K for K dalam rank 1 n tambah 1 lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang diinstansiasi secara eksplisit sebagai parameter. Mengemas dan membongkar urutan. Pengemasan otomatis jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan dengan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar, mereka akan diperlakukan sebagai satu tupel, meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Salah satu penggunaan umum dari pengepakan di Python adalah ketika mengembalikan beberapa nilai dari sebuah fungsi. Pembongkaran otomatis memungkinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengenal individu ke elemen-elemen urutan. Teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tupel yang dikembalikan oleh sebuah fungsi. Sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks perulangan for ketika mengulang urutan iterabel. Mengulang melalui item kamus.
Penugasan serentak, kombinasi pengepakan otomatis dan membongkar. Ini contoh-contohnya. Di sini kita masuk pada cakupan dan ruang nama. Proses menentukan nilai yang terkait dengan pengenal dikenal sebagai resolusi nama. Kapanpun pengenal ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan ruang lingkup yang spesifik. Penetapan tingkat atas biasanya dibuat dalam apa yang dikenal sebagai cakupan global. Penugasan yang disebut dalam tubuh fungsi biasanya memiliki ruang lingkup yang lokal untuk pemanggilan fungsi tersebut. Setiap ruang lingkup yang berbeda dalam Python direpresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Objek kelas 1 adalah contoh dari sebuah tipe yang dapat ditetapkan ke sebuah pengenal, dijadikan sebagai parameter atau dikembalikan oleh sebuah fungsi. Dalam Python, fungsi dan kelas juga diperlakukan sebagai objek kelas 1. Modul adalah kumpulan fungsi dan kelas yang saling terkait erat. Kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimport dari dalam sebuah program. Di luar definisi bawaan, distribusi Python standar mencakup mungkin puluhan ribu nilai fungsi dan kelas lain yang diatur dalam libra tambahan format import. Modul-modul baru dapat dibuat dengan meletakkan definisi-definisi yang relevan di dalam sebuah file bernama dengan akhiran PY. Definisi-definisi tersebut dapat diimport dari file PY lainnya dalam direktori proyek yang sama. Sini adalah existing modules, ada modul name dan description-nya. Mungkin itu saja penjelasan materi singkat yang saya bawakan. Jika ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf.